Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat memulai kembali perkuliahan kita pada mata kuliah teori dan praktik supervisi pendidikan. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk kali ini kami dari kelompok 11 yang mana beranggotakan yang pertama yaitu rekan saya Oktaviani, saya sendiri Yudi Larina, dan Ibu Arjuna. Kali ini kami akan membahas mengenai observing skill, yang mana berarti keterampilan untuk mengamati. Sebelum kita memasuki pemateri pertama, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pemateri pertama kita persilakan dulu kepada Ibu Arjuneni untuk mempresentasikan. Kepada Ibu Arjuneni dipersilakan. Terima kasih Saudari Yudela. Baik, saya Arjuna ini akan memaparkan tentang pengertian dari makalah kami yang berjudul Observing Skill, keterampilan mengamati. Observasi atau pengamatan adalah sebuah proses dari dua bagian, yaitu pertama menggambarkan apa yang telah dilihat dan kemudian menafsirkan apa artinya. Interpretasi mengarah pada resistensi ketika kedua belah pihak dapat menyepakati peristiwa apa yang terjadi. Mereka lebih mungkin untuk menyetujui apa yang perlu diubah. Bahwa jika tujuan instrumen adalah meningkatkan pemikiran dan komitmen guru tentang peningkatan praktik di kelas ataupun di sekolah, observasi harus digunakan sebagai dasar informasi untuk menciptakan dialog instruksional antara supervisor dan guru, dan menggunakan deskripsi terlebih dahulu ketika berbicara dengan seorang guru tentang kelasnya, menciptakan dialog instruksional. Lalu ada selanjutnya instrumennya. Instrumen observasi formatif bukan instrumen evaluatif sumatif. Ini perbedaan lain yang perlu dibuat adalah perbedaan antara instrumen observasi formatif dan sumatif. Instrumen observasi formatif yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi di kelas yang disepakati oleh guru dan supervisor untuk difokuskan dan kemudian didiskusikan adalah sarana untuk pertumbuhan instrumen dan peningkatan instruksional. Instrumen evaluasi sumatif di sisi lain adalah ukuran eksternal yang ditetapkan secara seragam. Dimaksudkan untuk menilai semua guru dengan kriteria yang sama untuk menentukan kelayakan, prestasi, dan kompetensi mereka sebagai karyawan. Lalu selanjutnya cara-cara menggambarkannya. Ada banyak cara untuk merekam deskripsi instrumen observasi. Seperti alat untuk mengukur dan merekam berbagai kategori kehidupan kelas. Semisalnya instrumen dapat digunakan untuk menghitung tampilan di ruang kelas atau untuk merekam interaksi siswa dan guru secara verbal dan non-verbal.
Pertama-tama kita akan melihat pengamatan kuantitatif termasuk instrumen kategori, instrumen kerja, diagram visual, dan pemanfaatan ruang. Bagian kedua akan membahas pengamatan kualitatif termasuk kata demi kata, terpisah, narasi terbuka, observasi, persiapan, observasi partisipan terbuka, kuesioner terfokus observasi, dan kritik pendidikan. Selanjutnya, observasi kelas, itu ada instrumen frekuensi kuantitatif. Observasi kuantitatif adalah cara mengukur kejadian perilaku dan objek di kelas. Definisi dan kategori harus tepat. Akhirnya pengamatan dapat digunakan untuk operasi instrumen. Ada instrumen kategoris. Instrumen kategoris ini adalah bentuk yang mendefinisikan peristiwa atau perilaku tertentu yang dapat diperiksa pada interval, frekuensi, dan kemudian dihitung. Juga dapat terlihat pada gambar, ada question kategori, evaluasi, lalu total, dan persennya. Di sini evaluasinya tidak ada, lalu sintetisnya 1, total 1, dengan persennya 5%. Lalu analisisnya di sini adalah 1, totalnya 1 dengan persennya 5%. Ada lagi analisisnya dengan persennya juga 5%. Ada aplikasinya dengan telinya 2. Total atau skornya 2 dan persennya juga 10%. Dan di sini juga dapat terlihat total semuanya kuesionernya adalah 20 pertanyaannya dari masing-masing responden. Jadi gambar pertama ini adalah instrumen kategoris yang mengukur frekuensi berbagai jenis pertanyaan yang diajukan oleh guru. 7 kategori pertanyaan guru didasarkan pada taksonomi Bloom dengan membagi jumlah pertanyaan dalam setiap kategori dengan jumlah pertanyaan yang diajukan oleh guru selama pelajaran. Pengamatan dapat menghitung persentase dari total pertanyaan yang diwakili oleh setiap kategori. Lalu selanjutnya ada instrumen kinerja. Ada instrumen kinerja. Instrumen kinerja ini mencatat apakah tindakan yang tercantum pada instrumen observasi telah diamati dengan beberapa catatan. Ada instrumen opsi ketiga tidak dapat diterapkan. Disertakan dengan instrumen kinerja juga dapat mencakup ruang bagi pengamat yang menambahkan catatan tambahan mengenai ada dan tidaknya tindakan. Di sini ada dilihat indikator kinerja model Hunter dan juga indikator kinerja model Hunter yang artinya di sini menggambarkan instrumen kinerja digunakan untuk tujuan observasi, tidak boleh menyiratkan instrumen mutlak. Fakta bahwa seorang guru tidak melakukan semua kegiatan yang tercantum pada instrumen observasi mungkin akan tidak terjadi hanya setelah supervisor dan guru mendiskusikan keadaan seputar prosedur instruksional guru. Mereka dapat diinterpretasikan dengan benar. Dan juga ada indikator kinerja pembelajaran kooperatif. Ada merupakan instrumen untuk menilai apakah adanya masing-masing elemen dasar pembelajaran kooperatif. Indikator pembelajaran kooperatif ini.
Selanjutnya ada instrumen indikator pelajaran konstruktivitas. Di sini menjelaskan tentang terbuka untuk interpretasi daripada instrumen dalam banyak instrumen jenis ini. Sangat penting bagi pengamat dalam banyak instrumen jenis ini. Jadi sangat penting bagi pengamat untuk menggambarkan di kolom komentar perilaku kelas tertentu yang menjadi dasar tanggapan dari pengamat. Jadi dari kedua indikator ini, bahwa instrumen kinerja digunakan untuk tujuan observasi. Tidak boleh menyiratkan instrumen yang mutlak. Fakta bahwa seorang guru tidak melakukan semua kegiatan yang tercantum pada instrumen observasi mungkin atau mungkin tidak menjadi perhatian. Hanya setelah supervisor dan guru mendiskusikan keadaan seputar prosedur instruksional guru, mereka dapat diinterpretasikan dengan benar. Sekian saja, kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Arjuna ini. Untuk pemateri selanjutnya, kita persilakan kepada Oktavian. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin saya melanjutkan. Di sini masih merupakan bagian dari cara penggambaran dari bentuk pengamatan dalam pengamatan kuantitatif. Ini merupakan cara terakhir, yaitu dengan menggunakan diagram visual, yang mana diagram visual adalah cara lain untuk menggambarkan apa yang terjadi di kelas, sebagaimana kalau rekaman video di ruang kelas menangkap gambaran instrumen terdekat dari kejadian instrumen, namun ada cara lain untuk menggambarkan pengamatan, seperti verbal interaksi antara guru dan siswa, dan bagaimana seorang guru menggunakan ruang. Nah, setelah membuat diagram kejadian, supervisor dan guru dapat melihat gambar tersebut dan kemudian menganalisa kejadian tersebut. Interaksi verbal kelas dapat dipetakan dengan menggambarkan panah yang melambangkan pernyataan verbal antara anggota di dalam kelas, seperti yang terlihat pada gambar di layar ini, yang mana pengamat dapat menggunakan 6 lembar terpisah dari diagram ini dan mengisi 1 lembar untuk setiap sampel waktu 5 menit spasi sepanjang jam. Setiap panah yang digambarkan pada diagram akan menunjukkan pernyataan lengkap yang ditujukan kepada orang lain. Anak panah diberi nomor dalam urutan pernyataan, dan setelah membuat diagram, pengamat kemudian akan mendapatkan informasi tentang frekuensi interaksi individu siswa, jumlah interaksi dengan berbagai area ruangan, siswa mana yang memicu interaksi antara yang lain, dan siswa mana yang dikeluarkan. Selanjutnya itu dalam pengamatan kualitatif. Dalam pengamatan kualitatif ini terbagi menjadi 5 cara, yang mana dalam pengamatan kualitatif ini, pengamat masuk ke dalam kelas dengan fokus umum atau tidak fokus sama sekali dan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa tidak dibuat agar sesuai dengan kategori tertentu, juga tidak diukur. Yang mana yang pertama itu ada verbatim dan verbatim yang dipilih. Di sini pengamat membuat catatan verbatim, yang mana catatan ini sering disebut dengan skrip, yang mana mencatat semua tindakan verbal yang terjadi di dalam kelas, yang mana catatan ini memungkinkan pengamat dan guru untuk mengidentifikasi pola perilaku interpersonal selama pelajaran.
Verbatim juga memberikan contoh spesifik interaksi guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Untuk perekaman yang lebih efisien, pengamat dapat menyingkat kata-kata dan menghilangkan kata-kata yang tidak menambah arti pada transkrip. Yang kedua, dilakukan dengan cara narasi terbuka terpisah, yang mana narasi terbuka yang terpisah terjadi ketika supervisor masuk ke dalam kelas dan merekam setiap orang, peristiwa, atau hal yang menarik perhatiannya. Pada awalnya, halaman kosong tanpa pertanyaan, instrumen, atau kategori. Perekam kemudian memiliki tugas menulis, dan menulis lagi. Yang ketiga, caranya adalah observasi terbuka peserta, yang mana observasi terbuka partisipan terjadi ketika supervisor menjadi bagian yang berfungsi di dalam kelas. Supervisor membantu dalam instruksi, membantu siswa dengan pertanyaan, menggunakan bahan kelas, dan berbicara dengan guru dan siswa. Terlibat dalam kelas, memberikan supervisor pandangan luar dan dalam dari kelas yang berbeda dari pengamat terpisah yang mencoba untuk tidak terlihat dan menjauhkan diri dari siswa dan guru. Pengamat peserta membuat catatan samar berbentuk frasa dan kata-kata selama waktu kelas sehingga setelah itu ia dapat menulis lebih detail. Catatan singkat ini berfungsi untuk mengingatkan pengamat tentang situasi yang akan digambarkan. Yang keempat adalah observasi kuesioner terfokus, yang mana observasi yang dilakukan ini dengan cara lebih terfokus dengan menggunakan topik-topik umum untuk digunakan dalam merekam peristiwa, yang mana seorang pengamat mencari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan spesifik. Model instruksional tertentu dan tujuan pembelajaran dapat digunakan dalam kuesioner terfokus ini. Misalnya, jika seorang guru mencoba menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, yang bertujuan untuk meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif tentang masalah dunia saat ini, pengamat mungkin dapat memfokuskan deskripsi sesuai dengan pertanyaan berikut. Yang mana di sini ada bentuk-bentuk dari pertanyaan guru dalam membantu siswa dalam keterampilan berpikirnya. Itu dilihat dari adanya fokus, adanya pengumpulan informasi, bentuk mengingat, pengorganisasian analisis, dan menghasilkan, mengintegrasikan, dan mengevaluasi. Kuesioner terfokus dapat berkisar pada model instruksional tertentu, seperti instruksi langsung, pembelajaran kooperatif atau kerjasama, penyelenggaraan tingkat lanjut, atau pembelajaran tidak langsung. Selanjutnya itu dalam pengamatan kualitatif ada cara kritik pendidikan, yang mana Elliot Eisner tahun 1985 telah mengembangkan pendekatan observasi yang menggabungkan observasi partisipatif dengan deskripsi dan interpretasi, yang mana pengamat dilatih untuk melihat kelas seperti seorang pendidik harus menjadi akrab dengan banyak jenis kelas dan bentuk pengajaran. Menjadi kritikus pendidikan. Eisner telah menyatakan observasi kelas dapat dilakukan melalui prosedur kritik yang sama. Dia menyebut keahlian pendidikan yang dibutuhkan sebagai keahlian. Penikmat pendidikan dapat membuat penilaian tentang kekhususan acara kelas dan kualitas keseluruhan ruang kelas. Eisner berpendapat bahwa supervisor dapat mengembangkan keahlian pendidikan dengan menemukan apa arti ruang kelas bagi peserta. Kritikus pendidikan mencoba mengambil perspektif siswa dan guru dalam melihat pengaruh lingkungan kelas, peristiwa, dan interaksi. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya, yaitu sistem pengamatan yang disesuaikan. Nah, dari gambar yang sudah tampak ini merupakan contoh instrumen
pernyataan atau respon yang disesuaikan. Baik, di gambar yang pertama, setidaknya guru harus mendapatkan 4 data dari instrumen tersebut, di mana guru dalam contoh di gambar tersebut atau pengamatan di instrumen tersebut yang harus mendapatkan data. Yang pertama itu seberapa sering guru memanggil setiap siswa. Yang kedua, apakah jawaban setiap siswa benar atau salah. Dan yang ketiga, apakah guru menarik tanggapan siswa yang benar melalui dorongan atau dorongan, terutama setelah tanggapan awal siswa salah. Dan yang keempat, seberapa sering guru memberikan umpan balik positif kepada siswa yang membuat tanggapan benar. Nah, pada gambar yang pertama ini ada 5 kunci yang harus kita pahami, yaitu bisa terlihat ada strip yang berarti respon salah, dan tanda panah itu berarti perintah atau dorongan dari guru, dan tanda tambah itu berarti respon yang benar, yang X adalah tanggapan yang tidak dapat dinyatakan salah benarnya, dan yang terakhir adalah O, yang mana itu berarti umpan balik dari guru yang positif mengikuti tanggapan siswa. Untuk gambar yang kedua, pengamatan respon perilaku. Nah, di gambar ini, pada grafik ini yang diisi oleh supervisor, panah yang menunjukkan ke tanggapan langsung guru terhadap perilaku siswa yang dipilih, dan tanggapan langsung siswa terhadap perilaku guru yang relevan. Beberapa data observasi ruang kelas yang paling berarti dalam dan bermanfaat yang telah kami lihat telah dikumpulkan dengan instrumen tersebut, dirancang oleh pengawas dan guru yang berfokus pada masalah guru tertentu. Nah, di sini mungkin kurang jelas ya Bapak Ibu gambarnya, yang mana mungkin bisa dilihat juga di makalah. Contohnya itu pada pukul 10.40, murid yang bernama Jerry Holt dan guru yang bernama Pak Simos, murid ini mengganggu siswa yang lain. Nah, di panah bergerak, seorang guru bergerak menuju murid yang mengganggu siswa yang lain ini dan menghentikan, dan panah itu ke bawah berarti menghentikan perilaku buruk yang dilakukan oleh siswa yang mengganggu siswa lain tadi. Selanjutnya, pengamatan kelas seluruh sekolah. Nah, sebuah sekolah yang ingin melakukan penilaian kebutuhan instruksional atau evaluasi program di seluruh sekolah mungkin ingin mengumpulkan data tentang pelajaran di seluruh kampus dan melakukan observasi terhadap semua guru yang terlibat dalam pengajaran kelas tersebut. Nah, di sini ada 4 bentuk pengamatan yang dilakukan pengamatan kelas seluruh sekolah. Yang pertama yaitu instrumen perhatian terkait observasi. Tren dalam observasi kelas termasuk penggunaan teknologi dan penelusuran kolaboratif. Nah, teknologi dapat digunakan dengan baik atau buruk, dan penelusuran dapat lebih atau kurang membantu upaya perbaikan instruksional. Yang kedua yaitu pengamatan yang disempurnakan teknologi. Berbagai macam teknologi sekarang tersedia untuk membantu supervisor dengan pengamatan kuantitatif dan kualitatif. Teknologi dapat ditempatkan pada kontinum dari yang sederhana hingga yang kompleks. Di ujung kontinum yang sederhana adalah pena digital. Pena ini awalnya digunakan untuk merekam data sebanyak yang mereka kumpulkan secara tradisional. Tetapi pena digital bukanlah alat tulis
Selainkan pena digital termasuk mikrofon, perekam audio digital, kamera inframerah, memori flash, dan speaker. Pengamat menggunakan pena digital untuk menulis data pengamat termasuk kata, simbol, dan diagram pada kertas digital. Pada saat yang sama, pena merekam suara. Nah, jenis teknologi observasi yang lebih kompleks adalah teknologi webcam, dan book in air atau B, yang mempelajari para sarjana yang mempelajari instrumen guru prajabatan telah melakukan banyak penelitian tentang teknologi ini. Tetapi teknologinya dapat dengan mudah disesuaikan dengan pengamatan guru dan dalam jabatan. Yang ketiga yaitu panduan kolaboratif. Panduan administrator ruang kelas telah menjadi cara instrumen untuk mengamati instruksi. Mereka cepat dan memungkinkan administrator untuk memiliki kehadiran yang terlihat di ruang kelas. Panduan jika bagian dari evaluasi sumatif seorang guru dapat memberikan administrator dengan data tambahan untuk memverifikasi evaluasi formal. Ketika menyangkut observasi dan analisis sistematis yang diperlukan untuk membantu guru merefleksikan secara mendalam pengajaran mereka dan tumbuh dalam keahlian mengajar. Panduan kolaboratif yang dijelaskan oleh McLagobe dan Gordon pada 2012 menggambarkan kelekatan jenis observasi ini. Pengawas dan sekitar 12 guru sekolah menengah berpartisipasi dalam setiap penelusuran. Supervisor dan guru bertemu sebelum workshop untuk mendiskusikan tentang pengamatan atau observasi ini. Dan yang terakhir itu perhatian tentang pengamatan. Salah satu implikasi dari observasi kelas adalah kebutuhan kita untuk menyadari bahwa observasi kita dipengaruhi oleh pengalaman dan nilai pribadi kita. Kehadiran kita di ruang kelas selama observasi, instrumen observasi yang kita gunakan, keahlian kita dalam merekam data, dan sebagainya. Implikasi lainnya adalah bahwa interpretasi dari apa yang dimaksud dengan data observasi adalah sebuah konstruksi dan dalam banyak kasus paling baik dibangun bersama dengan guru. Pengawas dan guru bertemu di perpustakaan sekolah setelah workshop untuk berbagi data observasi, mendiskusikan metode pengajaran yang diamati yang ingin mereka coba dalam pengajaran mereka sendiri, dan memutuskan umpan balik untuk dibagikan dengan guru yang mengajar. Nah, dan selanjutnya, praktisi observasi. Yang perlu kita pahami dalam melakukan pengamatan yang efektif dan efisien adalah keharusan bagi setiap administrator dan sesuatu yang harus terus belajar bagaimana melakukannya. Catherine Mitchell dan teman-temannya sebagai kepala sekolah dasar di sekolah besar, tanggung jawab utamanya adalah memastikan bahwa kebutuhan instruksional setiap siswa dipenuhi melalui lingkungan yang aman, menjadi pemimpin yang instruksional di kampus atau di sekolah adalah salah satu yang paling penting bagi saya, karena mendorong pertumbuhan guru sangat penting bagi peningkatan prestasi siswa. Nah, itu merupakan pengamatan yang dilakukan oleh Catherine Mitchell dan teman-temannya. Menggunakan alat yang berbeda untuk mengamati guru, alat telaah formal dan informal, diamatkan, dan opsional, formatif, dan sumatif. Jadi pengamatan yang dilakukan merupakan praktisi observasi menggunakan alat yang berbeda, terutama dalam mengamati guru. Selanjutnya, pengamatan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengubah perilaku instruksional jika hubungan saling percaya pertama kali dibangun. Nah, mengetahui setiap guru dan ada atau
di bidang pertumbuhan guru yang ingin terjadi dan ingin ditingkatkan itu adalah penting. Mengetahui kebutuhan semua guru saat ini adalah tugas yang berat. Inilah yang membuat konferensi awal untuk setiap observasi atau pengamatan menjadi satu yang harus dilakukan. Selama konferensi awal, guru dan administrator dapat mengidentifikasi area kekuatan dan perhatian. Setelah bidang-bidang diidentifikasi, diskusikan dapat dimulai tentang tujuan khusus mengapa kita melakukan pengamatan atau observasi ini. Ketika ditempatkan dengan tepat, pengamatan yang dilakukan baik itu individual atau umum dapat mendorong pertumbuhan dan pembelajaran bagi guru. Oleh karena itu, mampu meningkatkan keberhasilan akademik bagi semua siswa. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 terkait dengan observing skill, yaitu keterampilan dalam mengamati. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.